Halo Sobat SE, ketemu lagi dengan kakak Anissa di Sinar Education. Hari ini kakak masih melanjutkan pembahasan materi di kelas 11, tepatnya di bab polinomial, yaitu di polinomial part 2. Nah, di part kali ini kakak akan membahas cara mencari nilai polinomial dengan dua cara, yaitu yang pertama ada cara substitusi dan juga cara corner. Untuk yang cara substitusi mungkin kalian udah sangat amat familiar ya, terutama untuk kelas 11 SMA pasti udah sering banget substitusi. Tapi yang skema Horner kira-kira kayak gimana? Nah, keduanya bisa membantu kalian dalam mencari nilai polinomial. Jadi, kayak apa? Langsung aja. Oke. Nah, untuk mencari nilai polinomial, kita yang pertama ada cara substitusi dan yang kedua yang akan kita bahas yaitu cara skema Horner. Untuk yang cara substitusi, jadi misalkan ada suatu polinomial, kemudian diketahui lagi misalkan nilai dari polinomial itu X sama dengan sekian berapa, berarti kalian tinggal mengubah nilai polinomialnya dengan cara mensubstitusi X sama dengan sekian ke dalam bentuk polinomialnya. Kayak biasa, substitusi biasa ke dalam aljabar. Nah, contohnya di sini ada Px sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1, maka P3 adalah, berarti kalian tinggal mengganti nilai x ini dengan angka 3. Substitusi. P3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 ditambah 1. Kemudian ini dipangkatkan dulu, 3 pangkat 3, 27, 3 pangkat 2, 9, ini negatif 6, dan ini turun lagi. Baru bisa dihitung, dikalikan dan dihitung. Hasilnya yaitu 40. Nah, ini kalau mencari nilai polinomial dengan cara substitusi. Nah, selanjutnya ada cara lain yaitu cara skema Horner. Gimana caranya? Jadi di sini misalkan diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Untuk mencari nilai fx untuk x sama dengan k sebagai berikut. Jadi kita akan mencari nilai polinomial dari polinomial ini, dan kalau misalkan fx-nya itu x-nya adalah k. Kayak gimana caranya? Pertama kita bikin garis kayak gini dulu. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan sekiannya itu kita tulis di sini. Dan ABCD ini adalah koefisien-koefisien dari si suku-suku di suku banyak ini. Jadi misalkan yang paling tinggi di sini kan X pangkat 3, dia A, B, C, D. Gimana kalau misalnya suatu polinomial ini dia ada yang kosong, misalnya dari 3 langsung ke 1. Nah, si kosong ini meskipun dia nggak ditulis di sini, tapi kalau mau ditulis di skema Hornernya ini, kalian harus tetap isi ya. Jadi harus urut dari yang terbesar hingga terkecil. Kalau misalkan salah satunya nggak ada, misalnya ini nggak ada, kalian isi di sininya dengan 0, karena nggak ada koefisiennya berarti 0. Nah, di sini A, B, C, D kita taruh di sini A, B, C, D. Kemudian cara mengerjakannya, yang A ini dari yang sebelah kiri, ini kita turunkan A. Terus selanjutnya K dikalikan dengan A. K dikali K sama dengan AK. AK ini kan di sini ada tandanya jumlah, berarti harus dijumlahkan dengan si B. AK tambah B berarti AK plus B gitu. Nah, berikutnya dikerjakan juga sama kayak gitu. AK plus B. Kemudian K dikali lagi dengan AK plus B. Hasilnya AK pangkat 2 ditambah BK. Gak bingung kan ya kalian? Nah, terus AK pangkat 2 ditambah BK ditambah lagi dengan si C. Ini hasilnya AK pangkat 2 tambah BK tambah C. Nah, selanjutnya dikalikan lagi dengan K. K dikali AK pangkat 2 ditambah BK ditambah C. Hasilnya yaitu AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK. Nah, di sini kan ada D. Berarti terakhir ini dijumlah lagi dengan D. Hasilnya yaitu AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Jadi ini merupakan nilai polinomial dengan nilai F sama dengan nilai FK gitu. Nah, kalau misalkan sahabat SE ngerasa di contoh ini masih bingung karena masih dengan permisalan huruf, nanti kita coba masuk ke pembahasan soal supaya lebih gampang. Oke, ini dia untuk contoh mencari nilai polinomial dengan menggunakan cara skema Horner.
Nah, soal yang ini, tadi sebenarnya soalnya sama yang sebelumnya udah dicari, tapi menggunakan substitusi. Nah, baru di sini kita coba pakai skema Horner, apakah nilainya sama apa enggak. Diketahui Px sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Berapa nilai Px untuk x sama dengan 3? Menggunakan cara skema Horner, x sama dengan 3 berarti 3-nya taruh sini. Terus dari ini kita koefisien-koefisiennya taruh di paling atas. 2, negatif 1, negatif 2, dan terakhir konstantannya yaitu 1. Nah, selanjutnya 2-nya ini kita turunin dulu terlebih dahulu. 2 udah turun, 3 kali 2 sama dengan 6. 6 tambah negatif 1, 6 tambah negatif 1 hasilnya 5. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 tambah negatif 2, 13. 13 dikalikan dengan 3 yaitu 39. 39 ditambah 1 sama dengan 40. Jadi nilai untuk F3 sama dengan 40. Nilai ini tadi sama dengan nilai yang udah kita cari sebelumnya menggunakan cara substitusi. Jadi itu dia cara mencari nilai polinomial. Ternyata nggak susah kan ya kelihatannya. Tapi kalian biasanya harus lebih teliti aja, karena kalau misalkan salah naruh tempat atau salah hitung, jadi agak bergesernya jauh gitu. Nah, kita coba contoh yang lainnya. Hitunglah P negatif 3 jika Px sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Nah, di sini kita coba cek dulu dari polinomialnya. Ada 4, 2, 1, dan konstanta. Ternyata dia yang bagian pangkat 3-nya itu nggak ada, hilang. Berarti jangan lupa untuk di sininya nanti diisi dengan angka 0, karena di sininya nggak ada. Jadi dimulai dari sini koefisiennya adalah 1. Kemudian untuk x pangkat 3 karena nggak ada, berarti di sini diisi 0. Terus untuk x pangkat 2 negatif 1. Terus untuk x aja negatif 2 dan konstantannya yaitu 1. Baru dibikin garis dan yang mau dicari adalah P negatif 3. Berarti sini negatif 3. Kita langsung hitung, satunya diturunkan. 1 dikali negatif 3, negatif 3. Negatif 3 tambah 0, negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3, 9. 9 tambah negatif 1 sama dengan 8. 8 dikali negatif 3, negatif 24. Negatif 24 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 26. Negatif 26 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya 78. 78 dikali 78 ditambah 1 sama dengan 79. Nah, ini kita udah dapat hasilnya itu 79. Kita coba cara pembuktiannya atau mengoreksi dengan menggunakan cara substitusi. Px sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Untuk P sama dengan negatif 3 atau P negatif 3, berarti kita ganti nilai x dengan negatif 3. Negatif 3 pangkat 4 dikurang negatif 3 pangkat 2 dikurang 2 kali negatif 3 ditambah 1. Hasilnya itu 81 dikurang 9 ditambah 6 ditambah 1. Hasil terakhirnya adalah 79. Ternyata sama ya. Jadi ini untuk polinomial ini, persamaan polinomial ini, nilai P negatif 3 hasilnya yaitu 79. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini contoh soal yang ketiga, diketahui polinomial fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 4. Jika nilai f1 sama dengan 5, tentukan nilai f negatif 1. Nah, di sini kita pertanyaan akhirnya itu kita diminta mencari nilai f negatif 1. Tapi dari persamaan dari polinomial ini masih ada salah satu suku yang belum diketahui koefisiennya, yaitu di sini masih ax pangkat 3. Oleh karena itu kita perlu mencari dulu nilai si a-nya ini berapa. Nyarinya kayak gimana? Bisa dicari lewat persamaan yang awal di sini. Di sini kan dibilang kalau f1 sama dengan 5, udah ada hasilnya. Berarti kita cari nilai a menggunakan nilai yang udah diketahui ini. Nah, sekarang kita coba cari nilai A-nya dulu. Dari sini F1 sama dengan 5, berarti di sini 1, yang ini kita masukkan dulu ke tempatnya masing-masing. 1, kemudian X pangkat 4 di sini ada 1, X pangkat 3 yaitu A, X pangkat 2 11,
negatif 9, dan terakhir konstantanya 4. Nah, sekarang kita cari. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 tambah A plus 2. A plus 2 kali 1, A plus 2. A plus 2 ditambah 11, A plus 13. A plus 13 kali 1, A plus 13. A plus 13 ditambah negatif 9, yaitu A plus 9. A plus 4. A plus 4 dikali 1, A plus 4, ditambah lagi dengan 4, yaitu A plus 8. Nah, jadi kita dapatkan nilai dari F1, yaitu A plus 8. Di sini dibilang F1 sama dengan nilainya, yaitu 5. Berarti A plus 8 adalah 5. Kita cari nilai A-nya, berarti nilai A sama dengan 8 dikurang nilai A sama dengan 5 dikurang 8, yaitu negatif 3. Udah kita dapatkan nilai A-nya, yaitu negatif 3. Berarti selanjutnya bisa kita cari nilai si F-1-nya. Nah, dari negatif 3 ini kita coba masukkan dulu ke dalam polinomial ini. Jadi berarti dia X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 11X pangkat 2 dikurang 9X ditambah 4. Baru kita susun ke dalam skemanya ini. 1, negatif 3, 11, negatif 9, dan terakhir konstantanya 4. Yang akan dicari yaitu nilai F negatif 1. Berarti sini negatif 1. Satunya turun. 1 dikali negatif 1, negatif 1. Negatif 1 ditambah 1, 0. 0 kali negatif 1, 0. 0 tambah negatif 3, negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 1, 3. 3 ditambah 11, 14. 14 dikali negatif 1, negatif 14. Negatif 14 ditambah negatif 9, negatif 23. Negatif 23 dikali negatif 1, 23. 23 ditambah 4 sama dengan 27. Jadi untuk nilai F-1 yaitu hasilnya 27. Nah, sekarang sahabat SE, coba cari atau coba koreksi yang ini nilai F negatif 1 menggunakan cara substitusi. Apakah hasilnya sama juga 27? Nanti coba jawab di kolom komen ya gimana hasil perhitungan kalian. Oke sahabat SE, hari ini sudah selesai pembahasan kita di polinomial part 2, tepatnya di cara mencari nilai polinomial menggunakan dua cara yang tadi udah kita bahas. Yang pertama menggunakan cara substitusi dan juga cara skema Horner. Nah, kalau dilihat dari yang sudah kita bahas tadi, cara substitusi itu udah biasa kita gunakan, apalagi dalam memecahkan soal-soal aljabar, persamaan-persamaan aljabar yang biasa kita temui di kelas-kelas sebelumnya ataupun di materi lainnya, di bab-bab lainnya. Nah, tapi untuk skema Horner mungkin buat kalian terlihat sedikit asing atau nggak familiar, atau mungkin bisa juga terlihat lebih susah jika membandingkan cara substitusi dan juga skema Horner. Tapi ada kalanya di sekolah kalian diminta menggunakan atau membandingkan dua cara sekaligus untuk melihat apa bedanya. Nah, jadi kakak harap dengan pembahasan yang sudah kakak bahas hari ini dapat membantu memantapkan pemahaman kalian dalam mencari nilai polinomial, baik menggunakan cara substitusi ataupun juga yang masih bingung menggunakan cara skema Horner, bisa terbantu lewat video kakak hari ini. Nah, kita kan udah selesai nih, udah bahas dua cara, yaitu substitusi dan cara Horner. Kalau misalkan kalian masih sedikit bingung atau belum lancar menggunakan skema Horner di sekolah, jadi kalian bisa sambil mengerjakan latihan ini sebagai latihan juga buat kalian memantapkan skema Horner. Ini ya latihannya.
Nah, gimana nih sahabat SE? Apakah pembahasan dari kakak tentang mencari nilai polinomial menggunakan cara-cara dua cara tadi membantu kalian dalam memahami dan uh, membantu kalian dalam memahami pelajaran di sekolah? Kalau misalkan kalian terbantu dengan pembahasan kakak hari ini, jangan lupa tungguin video kelanjutannya masih dengan polinomial di part berikutnya yang tayang di Sinar Education setiap hari Selasa. Hari ini cukup sekian pembahasan dari kakak di part kedua polinomial ini. Berikutnya kakak masih akan membahas di part berikutnya tentang polinomial ataupun materi-materi lainnya kalau kakak pribadi masih membahas matematika ataupun video-video lain dari mentor lain dengan materi-materi lainnya di channel YouTube Sinar Education. Jadi tungguin terus pembahasan-pembahasan dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video kakak hari ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di Sinar Education. Sinar Education, your best teacher. Start here. Dah.